Halo semua, selamat datang di channel Autoshifter. Di video ini saya akan membahas tentang 10 jenis suspensi mobil yang biasa digunakan di jalanan. Suspensi apa saja dan bagaimana mekanismenya? Simak video ini sampai selesai. Sebelum melanjutkan videonya, minta waktunya 2 detik ya guys untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya sekarang juga. Salah satu komponen yang berperan penting dalam mobil adalah suspensi. Suspensi berfungsi sebagai peredam getaran di jalan yang tidak rata saat berkendara. Tujuan utama dari komponen ini adalah demi meningkatkan kenyamanan saat berkendara. Suspensi mobil memiliki berbagai jenis dan tipe yang digunakan sesuai dengan tipe dan jenis mobil. Masing-masing memiliki fungsi suspensi, struktur, dan cara kerja yang berbeda. Autoshifter mencatat ada 10 jenis suspensi mobil dengan berbagai teknologi serta komponen. Berikut ini adalah rangkumannya. Pertama, MacPherson strut. Nama suspensi MacPherson diambil dari nama penemunya yaitu Earl MacPherson. MacPherson strut termasuk jenis suspensi independen. Suspensi jenis ini adalah suspensi yang paling banyak diaplikasikan oleh sebagian mobil di dunia. Biasanya ditemukan pada mobil sedan atau LMPV seperti Toyota Avanza. MacPherson strut adalah jenis suspensi mobil yang menggunakan bagian atas peredam teleskopik sebagai poros kemudi dengan dilengkapi oleh per atau spring coil. Beberapa alasan yang menyebabkan suspensi jenis ini banyak disukai oleh produsen otomotif adalah harganya yang sangat terjangkau, memiliki komponen yang sangat simpel, dan yang jelas mudah didapat. Kelebihan suspensi MacPherson strut adalah desain konstruksi yang sederhana, memiliki ruang yang efektif, dan mempunyai beban gerak yang lebih ringan. Sementara kekurangan dari suspensi ini ialah kurang mampunya suspensi dalam menerima beban dan berubahnya sudut kemiringan geometri roda ketika membelok, sehingga ban kurang mampu mencengkram secara sempurna terhadap aspal jalan. Kedua, double wishbone. Suspensi mobil yang kedua adalah jenis suspensi double wishbone. Jika dilihat dari bentuknya, suspensi double wishbone hampir mirip dengan suspensi MacPherson strut. Namun yang menjadi pembedanya adalah penggunaan dua buah lengan ayun yang diberi nama lower arm dan upper arm. Penggunaan lower arm dan upper arm berfungsi untuk menyeimbangkan roda ketika bergerak secara vertikal. Seberapa jauh sudut belokan dan seberapa jauh suspensi ini bergerak, maka sudut-sudut geometri roda akan tetap konstan atau tetap, sehingga grip ban ke aspal menjadi lebih baik. Bisa dikatakan suspensi ini merupakan penyempurnaan dari sistem suspensi MacPherson. Umumnya mobil berjenis crossover, SUV, dan double cabin menggunakan tipe suspensi ini. Kekurangan dari suspensi jenis ini adalah membutuhkan ruang yang lebih besar, dan dalam pembongkarannya pun lebih membutuhkan waktu yang lama karena konstruksinya yang lebih rumit. Ketiga, suspensi multilink. Suspensi multilink adalah suspensi hasil pengembangan dari double wishbone. Suspensi tipe ini memiliki desain konstruksi yang sangat rumit dengan bagian-bagian yang terpisah yang disatukan oleh sendi-sendi. Sesuai dengan namanya, suspensi mobil tipe ini memiliki beberapa penghubung atau link pada sistem komponen suspensinya. Penghubung ini berperan sebagai lengan suspensi yang berjumlah lebih dari 3 buah. Link-link tersebut diletakkan sedemikian rupa sehingga dapat menyerap getaran roda dengan baik. Selain itu, kelebihan lainnya adalah komponen link-link ini berdimensi kecil, sehingga tidak terlalu memakan banyak ruang di bagian suspensi. Kekurangan dari suspensi jenis ini tentu serumit konstruksinya. Bila mendapat kerusakan, membutuhkan waktu yang lebih lama lagi dalam proses penggantian. Dan harga part yang mahal karena memang jarang mobil yang menggunakan suspensi jenis ini, khususnya di Indonesia. Keempat, axle rigid coil spring. Selanjutnya, ada suspensi axle rigid yang khusus untuk roda bagian belakang mobil. Suspensi ini memiliki dua model, yaitu model extra rigid yang dilengkapi pegas daun dan model extra rigid yang dilengkapi dengan pegas coil atau sering disebut dengan pegas per. Ciri khas dari suspensi ini adalah adanya poros atau gardan yang penampilannya cukup mencolok guys. Karena memiliki gardan, sudah pasti yang menggunakan suspensi axle rigid adalah mobil-mobil RWD. Untuk axle rigid coil spring, konstruksi utamanya adalah poros gardan yang melintang dan dihubungkan dengan bodi menggunakan coil spring alias per. Pegas coil terbuat dari sebuah gulungan batang baja dalam bentuk coil. Dibandingkan dengan pegas daun,
Pegas koil berdimensi lebih panjang. Dengan demikian mempunyai redaman yang baik terhadap kejutan dan tidak terdapat gesekan bila terjadi defleksi. Hal inilah yang menjadikannya kelebihan dalam meredam dan memberikan kenikmatan dalam mengendarai. Kelima, aksel rigid leaf spring. Dengan konstruksi yang sama dengan sebelumnya, yaitu poros gardan yang melintang, aksel rigid leaf spring menggunakan lembaran plat baja untuk peredam guncangan yang biasa disebut dengan pegas daun. Suspensi ini terdiri dari beberapa lembar plat baja tebal antara 3 hingga 5 lembar yang disusun secara vertikal atau ke atas. Pengaplikasian suspensi ini adalah dengan merekatkan poros sumbu roda pada bagian tengah per plat baja, sedangkan pada bagian ujung leaf spring langsung diikat ke bodi kendaraan atau mobil. Sistem suspensi ini umumnya digunakan pada kendaraan berat atau niaga, seperti truk dan bis. Sifatnya cenderung kaku dan biasa terletak di bagian roda belakang. Walau cenderung kaku, suspensi rigid leaf spring memiliki tingkat ketahanan yang tinggi dan mampu menahan beban yang sangat berat. Keenam, torsion beam. Suspensi torsion beam merupakan pengembangan dari jenis rigid, namun kelebihan dari jenis ini adalah sistem peredaman yang lebih baik dan lebih empuk. Suspensi torsion beam ini termasuk ke dalam jenis suspensi semi-independen. Suspensi semi-independen adalah suatu jenis sistem suspensi di mana roda kanan dan kiri dihubungkan dengan penghubung yang dapat bergeser. Hal ini karena penghubungnya hanya untuk kestabilan dan bukan merupakan poros penggerak. Torsion beam sering diaplikasikan pada mobil kompak ataupun mobil subkompak, dan juga kebanyakan bisa kita lihat pada mobil Eropa yang berpenggerak depan. Beberapa contoh mobil yang memiliki suspensi jenis ini seperti Honda Fit, Honda Freed, Toyota Yaris, ataupun Toyota Vios. Kelebihan dari suspensi model ini adalah konstruksinya yang tidak begitu rumit, serta memiliki bobot yang jauh lebih ringan dibandingkan jenis suspensi yang lain, serta spring coil atau per dan juga shock breaker tidak begitu keras, sehingga selain lebih ekonomis, juga terasa lebih nyaman ketika dikendarai. Ketujuh, suspensi trailing rigid. Suspensi ini juga umumnya digunakan untuk suspensi belakang. Ciri-ciri utama dari suspensi ini adalah menggunakan lower arm dan lateral rod. Konstruksinya sendiri terdiri dari shock absorber, coil spring, lateral rod, dan torsion axle. Walau banyak komponen di dalamnya, sistem suspensi ini cukup kompak, ringan, memberikan kemudahan untuk servis dan body roll yang baik. Suspensi trailing rigid memadukan konsep suspensi multilink untuk memperbarui aksel rigid coil spring, sehingga lebih nyaman digunakan. Contoh mobil yang memakai suspensi ini adalah Pajero Sport. 8. Trailing arm. Suspensi trailing arm posisinya menyatu dari bagian sisi kanan dengan kiri. Suspensi jenis ini biasanya diletakkan di bagian belakang mobil dan berjenis rigid. Suspensi trailing arm merupakan jenis suspensi yang konstruksinya mirip dengan suspensi trailing rigid. Meski demikian, sistem kerjanya sangatlah berbeda. Cara kerjanya juga berbeda dengan suspensi trailing rigid atau jenis suspensi lainnya. Swing axis pada suspension arm terletak di depan roda, dan arm atau lengan ayun dipasang dengan bushing pada suspension member sehingga aksis membentuk sudut terhadap garis tengah kendaraan. 9. Suspensi pneumatik. Suspensi pneumatik merupakan suspensi yang bekerja berdasarkan sistem pneumatik, yaitu sebuah sistem yang bekerja dengan memanfaatkan udara atau gas yang dikompres dengan menggunakan kompresor. Peredaman bantingan yang terjadi akibat benturan roda dengan jalan akan langsung diredam oleh udara atau gas yang sudah dimampatkan di dalam tabung pneumatik. Dikontrol oleh sejumlah katup, kualitas bantingan dari suspensi pneumatik sangat baik. Bahkan getaran yang timbul bisa diredam seminimal mungkin hingga efek getaran yang ditimbulkannya terasa sangat sedikit. Kelebihan lainnya dari suspensi jenis pneumatik ini adalah ketinggiannya yang bisa diatur dari dalam kabin kendaraan. Sedangkan kekurangannya adalah daya tahan dan part pengganti yang terbilang cukup mahal sehingga suspensi menjadi kurang diminati. 10. Suspensi udara atau air suspension. Suspensi jenis air suspension, cara bekerjanya mirip dengan tipe pneumatik, namun tipe air suspension sudah dikembangkan jauh lebih baik. Bahkan pada beberapa kendaraan mewah seperti Mercedes-Benz tipe S-Class atau Range Rover, suspensi tipe air suspension ini sudah dikontrol dan dikendalikan oleh komputer. Komputer akan mengatur proses pemempatan udara yang masuk ke dalam tabung suspensi udara dengan akurat di segala kondisi, baik saat mobil parkir, melaju pelan, melaju kencang, atau pada jalan yang bergelombang. Getaran yang ditimbulkan oleh permukaan jalan
diredam oleh udara dalam air suspensi, sehingga efeknya sangatlah kecil dan mungkin tidak terlalu dirasakan oleh penumpang dalam kabin. Kelemahan dari air suspension adalah harganya yang sangat mahal. Harganya yang mahal dan rumitnya suspensi tipe air suspensi ini menyebabkan tidak banyak mobil yang menggunakan jenis suspensi ini. Nah, gimana guys? Apakah masih ada jenis suspensi mobil yang belum dijelaskan di video ini? Komentar di bawah ya. Oke, sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.